Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah Masjid Al-Ittihad yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat keberkahannya, hidayah taufiknya, pertolongan serta lindungannya kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama di kesempatan yang mulia ini di subuh yang semoga penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang sangat istimewa, waktu yang sangat mahal, waktu di mana rukuk sujud kita Allah Subhanahu wa taala menghitungnya seperti kita ibadah satu malam penuh. Dan waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari kenifakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kesempatan ini masih Allah hadirkan dan semoga hadirnya kita pun semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kepada kita keimanan, keislaman, kesehatan, keafiahan. Semoga nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan terus kita bisa mengiringinya dengan syukur kita kepada Allah. Dengan harapan dengan syukur itu nikmat-nikmat ini terjaga dalam kebaikan, bisa menjadi sarana dalam ketaatan, dan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan di dalamnya. Alhamdulillah, pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa hadir di rumah Allah semata karena Allah untuk kembali melanjutkan majelis ilmu kita. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan semoga hadirnya kita yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita memperoleh semua keutamaan, semua kemuliaan yang Allah dan Rasulnya janjikan bagi mereka yang hadir dalam majelis ilmu. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam satu hadisnya, "Man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha." Ini salah satu kenikmatan, salah satu keutamaan, salah satu kemuliaan mereka yang hadir dalam majelis ilmu. Man ghada ilal masjid, siapa yang di pagi hari dia menuju masjid, aw raha ataukah di sore hari. Dan alhamdulillah taklim di Masjid Al-Ittihad ini pagi sama sore, subuh sama maghrib. Man ghada ilal masjid, siapa yang pergi di waktu pagi ke masjid, aw raha ataukah di sore hari, karena Allah Subhanahu wa taala a'addallahu fil jannati nuzulan. Allah Subhanahu wa taala sediakan untuknya di surga satu tempat nanti. Setiap kali dia pagi hari ke masjid, setiap sore hari dia ke masjid. Atau dalam hadis yang lain, siapa yang di pagi hari atau sore hari dia menuju ke masjid, tiada niatan
kecuali ingin menyampaikan ilmu atau mempelajarinya. Maka Allah Subhanahu wa taala sediakan tempatnya nanti di surga. Ini yang dimuliakan Allah. Jangan sampai kesempatan-kesempatan yang mulia sedemikian kita lewatkan dalam kehidupan kita. Karena memang orang-orang beriman tidak ada harapan yang diharapkan selain dia membangun kebaikannya di dunia, ujungnya dia ingin memperoleh kebaikan. Puncak dari semua kebaikan yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hadirnya kita, istiqomahnya kita di dalam kebaikan, termasuk di dalamnya dalam majelis ilmu, menjadi jalan yang kelak memudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Bulughul Maram, yaitu Hadisul Ahkam, yaitu hadis-hadis. Sebenarnya Bulughul Maram ini disebutnya juga kitab hadis, tapi kitab hadis yang tema utamanya itu membahas tentang masailu al-fiqhiyah, membahas tentang masalah-masalah fikih. Dan dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dari fikih, karena fikih itu secara makna lughawiyan adalah al-fahmu, memahami. Dan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa lepas dari yang namanya pemahaman. Dan sampai salat tapi tidak bermakna salat, puasa tapi tidak bermakna puasa, melakukan amal-amal ibadah tapi kosong dari nilai ibadah. Kenapa? Karena tidak dilandasi dengan pemahaman. Maka ini penting. Dan ilmu ini tidak ada kaitannya dengan gelar atau titel yang dimiliki seseorang. Ilmu itu bukan dia gelar LC, dia gelar SPD, dia gelar MA, dia gelar dokter, nggak ada kaitannya. Tapi ilmu adalah ma ya'lam wa yu'mal, apa yang dia tahu lalu dia amalkan, itu ilmu. Bisa jadi ada seseorang yang dia nggak punya gelar pendidikan tinggi, tapi saat tiba masa waktu sholat dia azan, kemudian menunggu sejenak dia qomat, kemudian jadi imam, makmumnya juga dia gitu kan. Semuanya, azannya dia, iqomatnya dia, imamnya dia sendirian. Tentu ini lebih mulia tidak mau dibanding misalnya ada yang bertitel doktor gitu, tapi hanya sekedar ngerti, tidak diamalkan. Maka Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting memahami fikih ini. Dan fikih ini cakupannya luas, masalah fikih. Dan ini adalah wasilah, satu jalan bagi kita untuk mengamalkan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Maka di dalam kita mengamalkan beribadah kepada Allah tidak bisa lepas dari yang namanya fikih. Nah, Bulughul Maram ini adalah walaupun disebut kitab hadis, tapi hadis-hadis yang ada di dalamnya semuanya berkaitan dengan al-ahadis al-ahkam, hadisul ahkam, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Maka di dalamnya penjelasan-penjelasan yang disampaikan para ulama tidak lepas dari beragam aqwal, beragam pendapat-pendapat para ulama di dalam mereka memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita nggak mungkin bisa langsung menggali dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita talaki, kita memahami sebagaimana dulu ulama-ulama memahami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat memahami bagaimana hadis itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian generasi setelah sahabat, generasi tabiin, mereka belajar dari sahabat. Sahabat menyampaikan penjelasan tentang makna dan maksud hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin setelahnya yang dikenal dengan tabiin. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu walaupun mereka sebagian besar tinggal di Mekah dan Madinah, tapi mereka menyebar, diutus oleh Nabi.
Dari awal sudah diutus Nabi untuk menyampaikan. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam, ada yang ke Kufah, ada yang ke Basrah, semua menyebar. Sehingga dari sekian ratus sahabat ini ada yang tinggal di wilayah Yaman, ada wilayah Afrika, karena menyampaikan. Maka ada sahabat-sahabat Nabi yang terakhir mereka hidup. Nah, orang-orang yang beriman yang kemudian bertemu dengan sahabat, maka mereka inilah disebut tabi'in. Mereka talaki, mengambil ilmu, mengambil pemahaman dari hadis-hadis Nabi dari para sahabat. Sebagaimana sahabat dulu, mereka mendengar, mereka melihat, mereka meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian generasi setelahnya yang tidak bertemu dengan sahabat, bertemu dengan muridnya para sahabat, yaitu tabi'in. Akhirnya mereka talaki, mengambil ilmu dari para tabi'in ini, yang kemudian disebut namanya tabi'ut tabi'in, gitu. Yaitu yang mengikuti para tabi'in, dan mereka semua ulama besar. Tabi'ut tabi'in. Kemudian mereka yang nggak ketemu tabi'ut tabi'in, yang nggak ketemu tabi'in, mengambil ilmu talaki dari tabi'ut tabi'in. Terus demikian. Dan itu semuanya ulamaul kibar, ulama-ulama besar di dalam Islam. Dan sedemikian tradisi keislaman. Dan kita berharap pun demikian. Di dalam kita beramal, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sanadnya, sandaran ilmunya itu ada, bahwa memang kita belajar. Sehingga ma ya'lam wa yu'mal, apa yang diketahui, apa yang kemudian diamalkan. Terus demikian sampai kemudian kepada kita, dan tidak lepas semuanya. Dan itu semuanya adalah fikih, pemahaman, memahami hukum-hukum yang dulu digali oleh para ulama di dalam memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang difahami oleh ulama-ulama generasi sekarang tidak berbeda dengan apa yang dulu difahami para sahabat yang mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada ragam perbedaan yang kemudian kita kenal, ada madhab, itu ada madhab Imam Abu Hanifah, ada madhab Imam Malik, ada madhab Imam Syafi'i, ada madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Semuanya muaranya satu. Dan tidak ada di kalangan mereka yang berbeda dalam hal-hal yang prinsip. Hanya berbeda hanya dalam kaifiyah yang sifatnya bukan pokok. Tidak ada kemudian mereka mengingkari, tidak ada satupun yang mengingkari rakaat sholat itu 17 rakaat, enggak ada. Tidak ada yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, enggak ada. Tidak ada yang mengingkari wajibnya Ramadan, puasa Ramadan, wajibnya zakat, kemudian wajibnya haji, tidak ada. Yang berbeda hanya dalam kaifiyah, yang memang di situ ada beberapa penafsiran, pemahaman dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka ambil dari dulu para sahabat. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita ketemu saudara-saudara kita yang dari Afrika, dari India, gitu. Mungkin kalau yang pernah umroh, yang pernah haji, melihat kok sholatnya modelnya beda sama kita, gitu. Karena mayoritas mereka mengikuti pandangan-pandangan madhab Imam Abu Hanifah. Salah satunya misalnya dalam hadis Imam Abu Hanifah belum mengatakan, walaupun kemudian pendapatnya ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, bahwa orang sholat cukup membaca apa saja dari ayat Al-Quran, tidak harus membaca Al-Fatihah. Atau kemudian tapi pendapat ini berbeda dengan mayoritas ulama, gitu. Maka kita mengambil yang lebih kuat. Kemudian kalau kita ke Madinah, sebagian Madinah, atau ke Sudan dan yang lain, mereka mengikuti mayoritas adalah madhabnya Imam Malik. Kemudian Mesir, Asia termasuk Indonesia, mayoritas madhab Imam Syafi'i. Dan demikian. Dan semuanya itu kan guru murid semua. Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik, pernah jadi muridnya ketika masih kecil. Kemudian Imam Ahmad salah satu gurunya Imam Syafi'i. Terus demikian dari murid.
Tapi karena mereka memiliki kemampuan yang disebut namanya mujtahid mutlak, yaitu memiliki kemampuan untuk menggali hukum secara mandiri, kemudian mereka membangun mazhabnya itu. Kalau kita ke sekitar Hijaz yaitu Saudi, kemudian sekitaran Saudi, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ini yang dimulakan. Dan itu semuanya bagian dari keluasan ajaran Islam, bagian dari keindahan ajaran Islam, dan memang tidak perlu diperselisihkan karena pokok-pokoknya sama. Ini ya Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.